Oke, selamat datang kembali di channel ini ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, kontennya masih campuran ya, tapi itu bukan masalah. Ada yang dari gunung, ada yang storytelling kayak gini, tapi itu bukan masalahnya teman-teman. Yang masalahnya adalah jika kalian tidak subscribe. Karena apa? Karena aku di sini akan membahas banyak sekali cerita mulai dari Nusantara bahkan seluruh dunia. Dan plot twistnya lagi, mungkin di sesi beberapa sebulan sekali ataupun sebulan dua kali aku akan mengajak kalian mendaki bersama di konten mendaki. Jadi ada dua kategori nih. Yang pertama vlog, terus yang kedua storytelling seperti ini ya. Kali ini ada pembahasan menarik ya, dimana kalau kalian tahu tren AI yang seperti ini ya kan, yang Ghibli udah mulai menyerah ya kan. Nah, itu ada dampak besar yang masif sekali yang menunggu kita di kemudian hari. Dan apa sih dampaknya? Simak terus dan jangan lupa subscribe, tonton sampai akhir video. Bagaimana jika suatu hari nanti air itu menjadi barang langka? Dan banyak memperkirakan jika dalam beberapa dekade ke depan air akan menjadi langka dan berharga seperti emas atau bahkan Bitcoin. Bagaimana jika suatu saat kita harus mengeluarkan uang yang sangat tinggi hanya untuk membeli air sebagai sumber pokok kita sehari-hari? Ini bukan berarti menakut-nakuti, tapi ini adalah hal yang menunggu kita dalam beberapa dekade ke depan nih. Ini adalah ancaman yang nyata yang sudah bisa kita lihat hari ini. Menurut laporan PBB, ada sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan aman. Sementara 3,6 miliar lainnya kekurangan akses ke sanitasi yang dikelola dengan baik. Artinya, hampir separuh populasi dunia berada dalam situasi yang sangat rentan. Laporan yang sama juga mencatat bahwa sekitar 10% populasi global saat ini tinggal di negara yang dengan tingkat kelangkaan air yang sangat tinggi. Masalah ini bukan hanya soal kekurangan curah hujan. PBB menyebutkan bahwa krisis ini diperparah oleh konsumsi air yang berlebihan, pertumbuhan perkotaan yang pesat, dan penggunaan air yang tidak efisien dalam industri teknologi dan lain sebagainya. Di beberapa negara nih, dampaknya bahkan terasa sangat ekstrim. Di Lebanon misalnya, sekitar 70% populasi mendapati kelangkaan air yang sangat parah. Di Nigeria, masalahnya lebih mengerikan. 86% penduduk tidak memiliki akses ke sumber air yang aman. Memaksa mereka, banyak orang bergantung pada air saset atau air kemasan nih. Sampai sini, kita sudah melihat betapa langkanya air di berbagai negara. Dan kalau kalian tahu bahwa air sudah diperjualbelikan di komoditas luar negeri. Bahkan para koklo dunia seperti Bill Gates, Jeff Bezos, dan lain diam-diam berinvestasi untuk menguasai sektor air. Siapa yang bermain? Nah, di mana air yang tadinya gratis dari alam berubah jadi barang dagangan. Semuanya berawal dari kebijakan privatisasi. Ini adalah proses di mana pengelolaan air ini dipegang sama pemerintah, diserahkan ke dalam perusahaan swasta. Nah, dulu lembaga-lembaga keuangan global kayak Bank Dunia dan IMF itu gencar banget nih mendorong privatisasi ini. Mereka nawarin nih pinjaman ke negara-negara berkembang, tapi dengan syarat. Salah satunya ya harus privatisasi sektor air terutama. Alasannya katanya sih swasta lebih efisien dalam mengelola air dan lebih profesional. Tapi di Indonesia sendiri, hal ini bertentangan dengan konstitusi kita yang ada pada pasal 33 UUD 1945 yang intinya bilang kalau sumber daya vital kayak air itu hanya dikuasai negara buat kemakmuran rakyat nih intinya. Jadi kesimpulan dari privatisasi ini memberikan jalan bagi perusahaan swasta
untuk menguasai sumber daya air yang tadinya buat publik, ini berubah jadi milik perusahaan swasta nih. Singkatnya, publik nggak bisa akses begitu saja. Ini kan kayak kita ngasih kunci rumah kita sendiri ke orang lain. Nah, terus kita malah disuruh bayar buat masuk ke rumah kita sendiri. Agak aneh sih. Tapi kan, ya mau gimana lagi. Ketika hak yang seharusnya kita dapatkan malah pada akhirnya jatuh pada bisnis yang bisa membuat kita kesulitan. Ini bukan nakut-nakutin loh, tapi ini ancaman yang nyata. Ya mungkin oke lah, air laut bisa disaring menjadi air tawar, tapi kan ada alat yang nyarinya itu tentunya sangat mahal. Hal itu juga menjadikan air bersih akan menjadi lebih tinggi harganya, dan bahkan menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan bagi yang bermain di dalamnya, terutamanya itu. Nah, ini dia para konglo yang sudah tercatat berinvestasi di sektor air. Yang pertama itu ada Zhongshan dari Cina, kekayaannya sekitar 1.000 lebih triliun lah. Investasi air itu dikuasai 84% saham Nongfu Spring, perusahaan air kemasan terbesar di Cina. Kedua ada Bill Gates ya. Siapa sih nggak tahu Bill Gates? Nah, kekayaan dari 2.000 triliun lebih lah. Investasi air itu 275 hektar lahan di 18 negara bagian Amerika Serikat. Yang ketiga ada Warren Buffett nih, Amerika Serikat juga. Kekayaannya itu ya sama 2.000 triliun lah. Nah, investasi airnya ini adalah 182 juta di Pool Corporate Teknologi Air di Pilot Travel Centers. Nah, yang keempat itu adalah Jeff Bezos, Amerika Serikat. Kekayaannya 3.945 triliun ya kalau nggak salah. Nah, dia itu invest sekitar 163 miliar ke water.org untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi global. Yang ketiga ada BlackRock ya kan. Kekayaan kelola asetnya itu sekitar 200.000 triliun ya, kurang lebih bisa dikoreksi. Investasi airnya itu akuisisi global infrastruktur partner US, 12 miliar dolar, punya portofolio di sektor energi, transportasi digital, serta air dan waste management. Wih, ini besar banget boy, itu udah ngeri sih. Menurut kalian apa alasannya diperebutkan nih yang sekarang pasokan air bersih itu mulai berkurang karena perubahan iklim yang ekstrim dan banyak pencemaran air bersih yang membuat keadaan air bersih langka? Meskipun air itu banyak, tapi kan apa kalian mau minum air comberan, mandi pakai air comberan? Enggak kan? Meskipun sama-sama air, tapi yang kita bahas ini adalah air bersih loh. Saat ini populasi umat di seluruh dunia itu sudah lebih dari 8 miliar orang. Dari seluruh air di bumi, hanya sebagian kecil yang merupakan air tawar. Nah, sisanya itu ya air laut atau air yang tidak layak konsumsi. Para konglo memprediksi bahwa air itu adalah aset berharga selanjutnya yang melebihi emas, yang mereka sebut dengan blue gold. Istilah blue gold adalah emas biru, adalah julukan untuk air tawar. Julukan ini muncul karena air tawar diprediksi akan menjadi sumber daya yang sangat langka dan berharga di masa depan nih. Mirip dengan emas atau minyak yang saat ini juga berharga, teman-teman. Seiring dengan pertumbuhan populasi global, perubahan iklim, dan akses terhadap air bersih yang semakin sulit, oleh karena itu, air tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menarik minat banyak perusahaan dan juga investor. Nah, sudah banyak sekali ya konglo yang sudah kita sebutkan, dan itu tuh masih sebagian kecil. Konglo yang membeli ribuan hektar atas hak air, karena mereka sangat percaya bahwa air akan berharga sama seperti minyak, bahkan di kemudian hari akan diperlukan juga kayak minyak nih. Kalau menurut kalian Indonesia ini aman dari krisis air, kalian salah. Krisis air ini akan melanda dunia karena kekeringan massal. Perubahan iklim yang ekstrim akan membuat curah hujan itu berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Ini sudah diprediksi ya beberapa tahun yang lalu kalau akan ada kekeringan yang melanda di seluruh dunia, ya tidak akan ada hujan turun sedikit pun selama bertahun-tahun. Jika hal itu terjadi ya tamatlah riwayat kita, kan? Nah, sektor penggunaan air yang tidak terkontrol akan sangat berpengaruh nih nantinya. Mulai dari pabrik yang menggunakan air secara berlebihan, sektor pertanian yang menggunakan air secara tidak efisien, dan bahkan sekarang
sektor teknologi AI yang membutuhkan air untuk pendinginan server yang sangat besar. Ketika hal itu sudah terjadi, maka ancaman baru datang dengan cara yang lebih gila lagi. AI sudah banyak merebut pekerjaan kita, menggantikan pekerjaan kita. Ditambah lagi, AI menggunakan hak dasar atas air kita. Kalau kalian mikir adanya AI itu kayak asik, seneng, kalian bisa edit foto sesuka hati kalian yang sedang tren, tapi ada sisi gelapnya coy yang sudah menunggu di depan mata. Nah, kalau kalian tanya tentang bagaimana AI itu mengkonsumsi air, ya, jadi server AI itu sangat bergantung pada air untuk proses pendinginan dan penggunaan air yang sangat besar. Ini adalah salah satu alasan mengapa pusat data tempat server AI berada jadi topik hangat dalam isu Blue Cloud. Karena mereka berkontribusi signifikan terhadap konsumsi air tawar di suatu wilayah. Yang pertama, mengapa server AI menghasilkan panas berlebih? Server yang menjalankan beban kerja AI seperti pelatihan model, deep learning, menggunakan chip khusus berdaya tinggi seperti GPU dan NPU. Chip ini bekerja sangat intensif dan menghasilkan panas yang jumlahnya jauh lebih besar daripada server tradisional. Pertama, ya kan, ada daya tinggi nih. Sebuah server AI modern biasanya mengkonsumsi daya sekitar 3.000 hingga 4.000 watt atau bahkan lebih. Hampir semua daya ini diubah menjadi panas yang harus segera dihilangkan. Kedua, kepadatan tinggi. Pusat data AI dirancang untuk membuat sebanyak mungkin chip ke dalam ruang sekecil mungkin. Kepadatan panas yang dihasilkan terlalu tinggi untuk ditangani hanya oleh kipas dan pendingin udara standar nih. Jadi mereka butuh pendingin yang sangat-sangat banyak sekali dengan cara air itu tadi. Air digunakan untuk pendinginan ada dua cara nih, ya, untuk mendinginkan pusat data yang menampung server AI. Yang pertama, pendinginan evaporatif cooling. Nah, yang kedua nih, pendinginan cair langsung atau direct to chip liquid cooling. Nah, kalian bisa carilah metode pendinginan dari kedua metode itu di semua platform kan adalah, ya, kalian nggak usah males-males lah, tinggal cari sendiri ya kan, di TikTok, di YouTube, di Google, di ChatGPT, di Gemini, ada semua cara itu. Jadi kalian ya jangan malas-malas lah. Dampak Blue Cloud pada pusat data. Pertumbuhan masif AI telah meningkatkan permintaan akan air di sektor teknologi. Beberapa teknologi besar kini menempatkan konsumsi air sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi pusat data mereka. Bahkan berinvestasi dalam teknologi untuk mendaur ulang atau menggunakan air yang tidak dapat diminum seperti air limbah, olahan, atau air laut yang didesalinisasi nih. Hal ini menunjukkan bahwa air telah menjadi aset operasional dan lingkungan yang sangat penting bagi industri teknologi. Ketika hak kita terhadap air saja sudah diperjualbelikan, sama saja kita mempertaruhkan hidup kita ke depan akan bergantung pada seberapa banyak uang yang kita miliki. Karena untuk membeli air kita harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Sedangkan air itu adalah kebutuhan kita yang tidak dapat digantikan. Hanya tinggal menunggu waktu nih, ya, sebentar lagi kiamat, dan itu hal yang pasti. Karena air sudah mengalami krisis dan sungai Eufrat sudah mengering. Itu sudah jadi ya mungkin lagi. Ya, untuk penutup ya, bebas lah mulai sekarang. Cukup sekian konten dari saya. Jika ada salah kata bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada informasi yang kurang juga bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tahu pembahasan menarik selanjutnya. Bye bye.